Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kita bertemu kembali dengan channel Kabar Pasar. Dan channel ini berupaya untuk terus menggemakan potensi pasar, khususnya pasar tradisional, untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Teman-teman sekalian, pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Sejak zaman penjajahan, kegiatan pasar beserta para pedagangnya berkembang secara alamiah. Pasar adalah tempat di mana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Pasar di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu penjual, pembeli, dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual beli. Menurut Nastiti 2003, bahwa pasar timbul karena kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi, memerlukan tempat pengaliran untuk dijual. Selain itu, pemenuhan kebutuhan akan barang-barang memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang-barang, baik dengan menukar atau membeli. Pasar tradisional merupakan aset budaya dan penggerak ekonomi nasional yang selama ini terbukti tahan dari hantaman krisis ekonomi. Dalam merevitalisasi pasar tradisional, pemerintah bisa mengeksplorasi potensi pasar tradisional yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata budaya. Melalui penataan pasar, kebersihan, dan keamanan yang terjaga, orang yang datang ke pasar merasa tidak hanya belanja, tapi juga bisa rekreasi. Pasar tradisional dengan sentuhan tradisionalnya bisa menjadi ikon tersendiri. Surabaya bisa mencontoh daerah lain yang sudah menjual suasana pasar tradisionalnya sebagai tujuan wisata, seperti halnya Pasar Beringharjo di Yogyakarta, Pasar Klewer di Solo, hingga Pasar Apung di Banjarmasin. Aspek tradisional bisa terus dikembangkan dan akan menjadi daya tarik. Dengan menyesuaikan penataan pasar tradisional justru bisa menjadi daya tarik. Persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional semakin tidak terkendali akhir-akhir ini. Dampak positif yang diberikan antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan, karena minimarket memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, letaknya yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan membuat minimarket mudah dijangkau. Hal lain yang berkaitan dengan dampak positif yang diberikan minimarket adalah fasilitas yang nyaman dan bersih, harga-harga yang terjangkau, dan seringnya diskon maupun potongan-potongan harga terhadap produk-produk tertentu. Dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, minimarket dapat menambah peluang kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengangguran. Selain dampak-dampak positif yang telah disebutkan di atas, maraknya pasar modern juga memberikan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif yang utama dengan munculnya retail modern adalah mematikan pasar dan retail tradisional. Persaingan keberadaan pasar tradisional maupun toko kebutuhan sehari-hari atau toko kelontong tradisional muncul karena fasilitas, kenyamanan, maupun pelayanan dari minimarket yang lebih baik, sehingga membuat konsumen lebih memilih retail modern tersebut. Hal ini jelas dapat mematikan keberadaan pasar dan warung tradisional yang jumlahnya lebih besar
dan menyangkut hajat hidup masyarakat yang lebih luas. Penurunan omset yang didapat penjual pasar warung tradisional akan berkurang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum munculnya minimarket di sekitar mereka. Akhir-akhir ini, fenomena modernisasi pada pasar tradisional menjadi salah satu agenda pembangunan di setiap kota. Namun, modernisasi pasar tradisional cenderung tidak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah dan pedagang tradisional sebagai aktor utama pada pasar tradisional. Pedagang tradisional semakin terpinggirkan dan perannya tergantikan oleh pedagang yang lebih modern. Pada saat ini, kebutuhan akan pelayanan konsumen secara luas memiliki implikasi yang sangat besar terhadap prospek investasi secara umum dan keberlanjutan pelayanan konsumen secara luas. Dalam hal ini adalah masyarakat umum, terutama dari sisi keberlangsungan dinamika kehidupan perekonomian masyarakat secara luas. Secara umum, pasar dikenal sebagai wadah pelayanan belanja masyarakat, baik dalam artian secara falsafah perekonomian maupun harfiah dalam wujudnya yang secara fisik. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai wadah aktivitas perekonomian antara produsen atau distributor, baik barang maupun jasa, dengan konsumen, baik dalam arti sempit per jenis produk atau pelayanan jasa maupun masyarakat luas. Dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan daerah, keberadaan pasar secara harfiah, khususnya pasar tradisional, harus menjadi perhatian khusus karena kedekatan historis dan filosofisnya dengan tradisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini disebabkan karena kedekatan historis dan filosofis pasar tradisional tersebut pada saat ini masih erat kaitannya dengan aktivitas dan transaksi perekonomian sehari-hari masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan pola hidup masyarakat pun semakin cepat berubah, dan kebutuhan akan proses dan prosedur transaksi yang cepat, tuntutan higienitas yang semakin tinggi, variasi permintaan akan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang semakin meningkat, serta hal-hal implikatif lainnya yang sering cepat berubah telah menyebabkan pergeseran pola prosedur dan wadah transaksi antara produsen atau distributor dengan konsumen. Hal ini menyebabkan pergeseran pangsa pasar tradisional dari semula untuk masyarakat umum menjadi relatif untuk masyarakat di wilayah dominan perdesaan, pinggiran kota atau suburban. Teman-teman, di bagian akhir, di kota-kota besar dengan tingkat pendapatan penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan penduduk di wilayah perdesaan atau pinggiran kota atau suburban, sangat mudah ditemui berbagai macam pasar modern, baik yang berbentuk mall, supermarket sebagai retail atau pengecer besar, maupun dalam skala sedang atau kecil seperti minimarket. Efek lanjutan dari kondisi ini adalah, seperti dapat diduga, pemanfaatan celah dari para pengusaha retail untuk memperluas ekspansinya semakin ke arah wilayah perdesaan atau pinggiran kota atau suburban, sehingga menyebabkan pasar tradisional sebagai wadah aktivitas perekonomian masyarakat luas pun semakin terdesak dan kehilangan daya tariknya secara ekonomi. Demikian teman-teman, sebagai sebuah perenungan kita bersama tentang adanya suatu perubahan. Jadi sering dikatakan yang pasti itu adalah perubahan, ya, yang pasti itu adalah perubahan. Nah, oleh karena itu di dalam konteks pasar, perubahan ini jangan sampai kemudian perubahan yang bersifat destruktif yang kemudian mematikan eksistensi dari pasar tradisional. Yang kita inginkan adalah perubahan boleh,
tetapi perubahan yang tetap bisa mempertahankan eksistensi pasar tradisional, dan itu artinya adalah tugas kita semua. Sementara cukup sampai di sini saja kawan. Saya menyampaikan suatu persoalan kegelisahan kita bersama terkait dengan eksistensi pasar tradisional. Terima kasih, terus dukung channel Kabar Pasar.